Halo, jumpa kembali dengan Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan mempelajari tentang konstruksi mesin bensin. Ya, komponen apa saja yang akan kita bahas? Ya, yaitu blok silinder dan kawan-kawannya. Ya, karena komponennya sangat banyak sekali, akan ada 2 atau 3 bagian. Yang saya jelaskan hari ini adalah bagian pertama. Ya. Tapi sebelum video kita lanjutkan, tolong subscribe dulu ya, agar nanti kalau ada video baru kamu langsung tahu, teman-teman. Ya, yang pertama adalah blok silinder. Blok silinder itu komponennya adalah ini, teman-teman. Nah, letaknya ya, jadi ada berbagai komponen di sini ya, seperti blok silinder itu sendiri ya, ada silindernya, ada pistonnya dan lain sebagainya ya. Konstruksi silinder teman-teman ya, terbuat dari bahan besi tuang atau alloy, aluminium alloy ya. Besi tuang ini digunakan pada mobil diesel atau mobil bensin yang lama-lama, itu menggunakan besi tuang. Untuk mobil bensin zaman sekarang itu menggunakan aluminium alloy, teman-teman ya. Ini ada berbagai macam komponen. Fungsinya adalah menopang semua komponen yang ada mesin ya. Komponen utama di sini ada piston, ya, ada silinder, ada crankshaft, ya, ada sprocket dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya ya. Coolant passages ya. Di sini ada lubang pendingin, teman-teman ya, yang bentuknya segitiga. Ini ada lubang pendingin. Kalau yang ini adalah lubang baut ya. Ini adalah silindernya. Di sini adalah core block ya. Core block itu lubang untuk pembuatan yang ditutup ya. Terus di sini ada bos di sini digunakan untuk menempelkan komponen mounting, teman-teman. Dan di sini ada oil filter ya, nempelnya di sini. Nah, ini rumahnya oil filter. Ini juga ada tempatnya pompa oli dan lain-lain. Nah, lubang oli ya, dan lain-lain. Lanjut ya ke silinder liner ya. Jadi di blok silinder itu ada silinder liner, teman-teman ya, tetapi tidak ya. Beberapa mesin ya, mesin sekarang itu silinder linernya jadi satu dengan blok silinder ya. Tetapi kalau nanti kita ganti komponennya, itu diganti yang sok-sokan seperti ini, teman-teman. Ini namanya sok silinder liner ya. Kalau pada mesin diesel 1 silinder itu seperti ini ya, silinder linernya terpisah dengan blok silinder. Tapi kalau pada mesin mobil, silinder liner dan blok silinder itu menjadi satu, teman-teman ya. Berfungsi sebagai pergerakan piston naik turun ya. Jadi di sini ada piston naik turun ya. Terbuat dari baja kualitas tinggi yang tahan aus ya, karena pekerjanya di dalam silinder ini ada pembakaran, teman-teman. Jadi otomatis panas sekali. Kalau tidak percaya pegang ya. Kalau itu percaya, mesin sepeda motormu itu pegang pada bagian silindernya ya, pasti tanganmu nanti akan pelocot, teman-teman. Terbuat dari baja kualitas tinggi ya, khusus ya, tidak sembarang baja. Komponen ini harus selalu dilumasi dengan oli pada bagian dalamnya ya. Di sini pada bagian dalamnya itu ada oli, nanti ada namanya ring oli, teman-teman, fungsinya untuk melumasi ini ya. Dan juga di bagian luarnya di sini ini ada water jacket ya. Water jacket itu selalu menyelimuti silinder agar selalu suhunya
dingin ya, tidak dingin sih, suhunya stabil ya, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, selanjutnya piston teman-teman ya. Jadi piston itu ada ini pistonnya sendiri ya, ada komponen pembantunya namanya ring piston ya. Ring piston itu juga macam-macam teman-teman. Yang pertama ada ring kompresi ya. Ring kompresi itu biasanya berwarna hitam teman-teman ya, karena yang paling ring kompresi 1 ya, ring kompresi 1 ini berwarna hitam karena dia paling atas sendiri, dia harus tahan terhadap pemuaian dan juga tahan terhadap tekanan teman-teman ya. Jadi bajanya khusus ya. Terus ring kompresi kedua ya, ring kompresi kedua ini bentuknya aslinya tirus teman-teman. Jadi kalau kita membeli ring kompresi satu set ini baru ya, pada saat memasang ring kompresi 2 itu jangan sampai terbalik teman-teman ya, semuanya jangan sampai terbalik ya, ada kodenya ya, di sini ada kodenya ya, seperti ini tulisannya TDR ya, ada kodenya ya. Yang lancip itu di bawah teman-teman ya, yang lancip di bawah karena fungsinya juga sebagai mengambil oli ya, mengambil oli yang diberikan oleh ring oli ya. Nah, ring oli di sini fungsinya untuk melumasi dinding silinder ya. Setelah oli keluar dari ring oli ini ya, olinya diratakan oleh ring piston nomor 2. Komponen selanjutnya ada pen piston ya, ada pen piston dan juga ada klip ya, klip pengunci piston di sini. Nah, fungsinya agar piston tidak pennya ini dimasukkan terus dikunci bagian sini sama bagian yang sini ya, agar pennya tidak lari. Nah, selanjutnya konstruksi piston sendiri teman-teman. Jadi ini piston ini kita belah ya dari samping ya, kita lihat kepalanya berada di atas, terus di sini ada ring tempat untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, dan ini adalah ring oli ya. Nah, pada bagian ring oli ini bagian dalamnya berlubang ya. Kenapa kok berlubang? Karena dia mengirimkan oli dari bawah, dari connecting rod menuju pen ya, dan menuju ke ring oli ini teman-teman ya. Ring oli ini menuju ke silinder ya. Dan piston itu bentuknya aslinya tirus teman-teman ya. Pada saat kondisi dingin itu bentuknya tirus seperti ini, bagian atasnya kecil ya, karena sifatnya logam itu kalau dipanaskan memuai ya, maka pada saat panas nanti yang bagian atas akan memuai dan menjadi seperti ini teman-teman ya. Tetapi ini bisanya kita ukur teman-teman, kalau kita lihat kasat mata ya sama saja ya, kalau kita ukur nanti akan ada selisih berapa 0, berapa mili. Nah, kita lanjut trouble ya. Trouble apakah ya, pada kepala silinder yang sering dialami mesin ya. Yang pertama, performa mesin menurun teman-teman ya. Jadi kalau performa kendaraan teman-teman atau customer teman-teman itu tidak kuat tanjak gunung ya, tidak kuat beban berat, digunakannya lift itu loyo ya, maka performanya menurun ya. Itu karena ada kebocoran kompresi teman-teman ya. Jadi ada pengapian, kebocoran kompresi dan bahan bakar ya. Tetapi yang kita bahas hari ini
kebocoran kompresi ya. Kalau pada blok silinder biasanya silinder aus ya, atau ring pistonnya yang aus ya. Jadi silindernya aus ya, ini bisa kita cek menggunakan silinder bore gauge teman-teman. Kapan-kapan kita akan bahas ya. Jadi Mas Eko sudah pernah belajar silinder bore gauge ini pada dua perusahaan ya. Ada dua perusahaan yang cara pengukurannya berbeda. Berikutnya mesin macet ya. Mesin macet tidak bisa diputar sama sekali teman-teman ya, biasanya karena overheating ya. Overheating itu kalau di blok silinder ya, saya pernah mendapati itu blok silinder itu berkerak ya, berkerak sehingga pendinginan tidak maksimal ya. Berkerak karena memang diisi oleh air mineral ya, air mineral akhirnya mengendap di mesin menjadi putih dan menjadi buntu teman-teman ya. Itu bisanya kita bersihkan menggunakan air keras ya, menggunakan air keras. Terus kalsiumnya itu nanti keluar ya. Kalau mesin overheating ya, itu akan menjadi pelumasan tidak maksimal sehingga mengakibatkan piston itu macet ya, piston macet. Trouble selanjutnya ya, itu asap berwarna putih teman-teman ya. Asapnya berwarna putih ya. Nah, ini biasanya sama dengan trouble yang pertama ya, performanya menurun, asapnya berwarna putih ya. Atau biasanya performa mesin menurun itu konsumen tidak tahu ya, tahunya malah asap berwarna putih ya. Asap berwarna putih kenapa ya? Sama saja ya, oli ikut terbakar ya. Oli ikut terbakar ya, itu karena ada ring piston ya, atau ring piston, ring kompresi 1 atau 2 itu yang aus teman-teman, atau silindernya sendiri yang aus ya, silindernya aus. Itu juga bisa mengakibatkan oli ikut terbakar ya, selain sil oli pada katup yang sudah pernah kita bahas teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mas Eko Otomotif ya. Ada pertanyaan, kalau ada silahkan diketik di bagian bawah. Nah, terima kasih perhatiannya teman-teman ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.